สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul Burn. Ayo kita mulai. Film ini bercerita tentang gadis bernama Mona yang bekerja di bursa saham dan memilih untuk tinggal terpisah dengan ibunya. Walaupun begitu, sebenarnya secara finansial, Mona belum begitu mapan karena terkadang dia masih mencoba meminjam uang dari ibunya. Ibunya sendiri memiliki toko kelontong dan kesehatannya pun sudah tidak begitu baik. Suatu hari sang ibu berobat ke rumah sakit rujukan dengan asuransi kesehatan yang Mona berikan dari perusahaannya. Dari asuransi inilah semuanya berawal. Suatu malam Mona pulang yang berencana meminjam uang dari ibunya, tapi karena beberapa hal yang bertentangan, dia pun akhirnya pergi dan sepanjang perjalanan, Mona memikirkan apa yang sudah terjadi antara dia dan ibunya. Ibunya sendiri merasa sakit di bagian perut yang sudah tidak tertahankan dan di detik-detik terakhir sang ibu sempat menyebut nama Mona. Tak berapa lama telepon berdering yang mengabarkan ibunya telah ditemukan meninggal secara misterius. Dari catatan kepolisian, penyebab kematian sang ibu itu karena terbakar, tapi anehnya pada saat kejadian tidak ditemukan listrik konslet, gas yang meledak ataupun zat yang mudah terbakar di sana. Detektif Don juga memperlihatkan foto ibunya yang dalam keadaan gosong terbakar hanya di bagian tubuh tertentu dan meminta Mona untuk membantu dalam penyelidikan kasus aneh tersebut. Malamnya Mona menyelinap ke rumahnya yang sedang dipasang polis lain dan seakan melihat mayat ibunya yang menatap ke arahnya. Di belakangnya sudah ada detektif Don yang lalu mengajaknya melihat lebih dekat abu dari bekas bakar di kasur ibunya. Mona menyadari jam dinding itu menunjuk ke angka 5.15 seperti pemandangan orang-orang yang sedang membakar kertas tepat di jam itu saat perjalanan pulang dengan taksi kemarin. Don juga berpikir ini bukanlah kecelakaan biasa, tapi lebih pada ada yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Sewaktu Mona ingin pulang, seorang reporter yang bernama Kwon menghampirinya yang langsung menanyakan kematian ibunya yang aneh. Awalnya Mona tidak ingin menanggapi, tapi Kwon langsung menyodorkan kartu nama sambil mengatakan istilah manusia yang terbakar secara spontan. Jika Mona mau, maka bisa menghubunginya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Besoknya, acara pemakaman akan segera berlangsung dan para petugas ini berkata kondisi mayat itu seperti sudah dikremasi dari kuil lain. Tapi janggalnya tangan dan kaki tidak tersentuh dan masih utuh. Mona begitu terpukul mendengar hal itu dan menanyakan jam berapa mereka menemukan ibunya yang dijawab jam 6.30 sore. Mona meninggalkan rumah jam 5-an dan sangatlah tidak mungkin orang tiba-tiba terbakar gosong dalam waktu hanya 1 jam. Dia lalu meminta untuk menghentikan kremasi dan memutuskan untuk meminta otopsi ulang. Malamnya, Kwon mengajak Mona untuk menemui seorang kakek yang dipercaya akan memberikan banyak informasi tentang peristiwa aneh ini. Mereka memberikan foto sang ibu yang terakhir dan kakek langsung mengatakan hal yang sama, yaitu manusia yang terbakar secara spontan adalah hal yang misterius dan fenomena yang tidak terjelaskan sudah lebih dari 200 tahun lamanya. Beberapa orang berasumsi bahwa api yang berasal dari dalam, ada juga yang berkata makanan yang dikonsumsi masuk ke level berbahaya yang menyulut gas dan mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam tubuh. Di sisi lain ada lagi yang menghubungkan dengan ritual religi di mana penyalur energi di dalam tubuh membuat api yang mengorbankan diri kepada dewa mereka. Objek di sekitar sana akan tetap utuh seperti tidak tersentuh dengan api. Tahun 1919, api melahap seorang perempuan yang bernama Mary Johnson di atas ranjangnya persis seperti apa yang dialami oleh Ibu Mona. Seorang saksi melihat Mary pulang ke rumah di tengah malam sebelum menemukan jasadnya di subuh hari yang berselang hanya 1 jaman. Ada lagi kasus seorang kakek-kakek yang merasa sesak nafas dan tiba-tiba terbakar sendiri di dalam bus yang penyebabnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Besoknya, Mona berusaha mencari tahu tentang manusia yang tiba-tiba terbakar dan kegep oleh bosnya. Karena itulah bosnya menyuruhnya untuk cuti sementara waktu agar bisa menenangkan pikiran. Di kantor polisi, Don disuruh atasannya yang bernama Wang untuk tidak lagi menangani kasus kematian Ibu Mona dan diperintahkan untuk memindahkan mayat tersebut. Kasus akan segera ditutup dan dinyatakan sebagai kecelakaan.
Berita ini tentu menjadi berita buruk untuk Mona, tapi Don juga tidak bisa berbuat banyak karena ini merupakan perintah atasan. Mereka lalu masuk ke ruang otopsi dan melihat jenazah sang ibu. Dari hasil pemeriksaan, Dr. Go sendiri mempertanyakan keanehan yang terjadi di mana tulang korban sangat rapuh dan berlubang tidak sesuai dengan ciri orang yang mati terbakar. Di kandung kemih jasad juga ditemukan sesuatu yang mengandung kalsium dan fosfor, persis seperti batu kandung kemih, hanya saja bentuknya lebih besar 10 kali lipat. Inilah yang mungkin menyebabkan sakit perut akut pada Ibu Mona. Rencananya sekarang mereka akan memindahkan jasad sang ibu ke rumah sakit lain agar Dr. Go bisa memeriksa lebih lanjut. Malamnya mereka meminta laporan kesehatan sang ibu, tapi terkesan dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit yang menanyakan surat izin pemeriksaan. Lagi seru-serunya berdebat, siaran televisi kembali menyiarkan tentang penemuan korban lainnya yang berakhir seperti Ibu Mona. Suster Ploy yang mendengar percakapan mereka dari tadi diam-diam memberikan data rekap medis tentang Ibu Mona yang tertulis kesehatannya baik-baik saja. Ini tentu saja berbanding terbalik di mana Mona melihat sendiri ibunya sering sakit perut. Suster Ploy merasa ada kesamaan kondisi dengan ibu kandungnya dan Don langsung minta diajak bertemu dengan sang ibu. Seorang atasan rumah sakit melihat mereka dan segera menghubungi seseorang. Singkat cerita, sampai juga mereka di tempat di mana ibu dari Ploy berada yang hanya memperbolehkan perempuan untuk masuk. Di gerbang, mereka dicegat oleh seseorang yang mengatakan ibunya sedang tidak enak badan dan guru sedang melakukan ritual untuknya. Terdengar erangan kesakitan dari dalam dan api tiba-tiba muncul dari dalam perut yang membakar sang ibu tepat di depan mata Ploy. Semua orang berlarian keluar dan Don pun langsung berlari ke dalam yang menemukan kedua perempuan ini sudah dalam keadaan lemas. Tak lama polisi berdatangan dan mengamankan tempat itu. Mona sendiri dipasang infus karena ditemukan pingsan tadi dan sepertinya suster ini merencanakan sesuatu dengan seorang pria jika dilihat gerak-geriknya. Masih di tempat yang sama, Don ditelepon Dr. Go yang mengabarkan jasad Ibu Mona telah dicuri yang membuat Mona kecewa dengannya karena dinilai gagal menjaga jasad tersebut. Besok malamnya, Ploy menemukan sebuah dokumen dan segera menghubungi Mona yang diakuinya mempunyai informasi yang terkait dengan kedua ibu mereka. Segera mereka bertemu dan Ploy memberikan data kesehatan ibunya yang ternyata tertulis baik-baik saja. Ini hal yang mencurigakan di mana mereka menduga rumah sakit itu mungkin telah melakukan malpraktek. Kenyataannya pasien di sana rata-rata adalah manula yang sangat wajar jika mengalami osteoporosis dan diberikan suplemen berupa kalsium untuk dikonsumsi setiap hari. Ngomong-ngomong soal kalsium, mereka juga mencurigai multivitamin yang dikonsumsi kedua ibu mereka dan langsung menanyakan produk tersebut kepada Kwan. Produk itu berasal dari perusahaan konglomerat multinasional yang bekerja sama dengan rumah sakit yang didatangi Ibu Mona dulu. Di rumah sakit, Don dan dokter masih memeriksa CCTV terkait hilangnya jasad sang ibu yang anehnya tidak menemukan rekaman apapun. Cerita berlanjut ke Mona dan Ploy yang segera menemui seorang profesor untuk memeriksakan obat yang dimaksud. Usut punya usut, ternyata obat itu belum terdaftar, yang artinya kemungkinan obat itu masih dalam masa percobaan. Kalau dilihat-lihat nomor pada obat itu jika dibalik menjadi Z9110, lebih tepatnya Zentana 9110 yang berfungsi sebagai anti penuaan, tapi kode itu belum mendapatkan persetujuan oleh Federasi Farmasi. Tapi apapun itu, seharusnya obat tersebut tidak menyebabkan orang terbakar. Berdasarkan rujukan profesor, mereka pergi ke sebuah uji coba di Departemen Videgan Labs untuk mendapatkan penjelasan soal kandungan obat secara detail. Mona juga sempat mengirim pesan ke Don soal lab tersebut. Sesampainya di lab, mereka bertemu dengan profesor yang bernama Chok Chai yang langsung mengajak mereka masuk. Profesor meminta obat itu dan menyuguhi mereka minuman sambil berkata, sebenarnya dialah pengawas untuk produksi obat tersebut di Thailand. Selagi Ploy bertanya tentang obat itu, Mona menyadari ada seekor kelinci yang sedang diuji coba dan langsung merekamnya. Ploy sendiri tiba-tiba mulai merasa tidak nyaman yang mungkin karena minuman tadi. Kenyataannya, Ploy menenggak minuman tadi sedangkan Mona tidak. Dua pria asing mendapati Mona yang sedang merekam dan meminta ponselnya sedangkan Ploy tiba-tiba pingsan. Merasa ini sudah tidak benar, Mona langsung melempar barang-barang ke arah dua pria tadi dan mencoba meloloskan diri. Di luar, Don juga sudah masuk ke dalam gedung yang tampak sepi dan yang paling mengesalkan itu sudah pasti ponsel Mona yang tidak dapat dihubungi.
Lanjut ke Mona, dia tidak sengaja melihat mayat ibunya di sebuah ruangan dan kebetulan si penjahat sedang membawa masuk Ploy yang langsung dihajar olehnya. Setelah itu Ploy dibawa keluar dan di sini barulah mereka bertemu Don yang langsung menuju ke rumah sakit. Ploy dalam kondisi baik dan informasi terkini, satpam yang bekerja di rumah sakit kemarin itu ternyata adalah bagian dari jaringan Teradin, tempat di mana Mona bekerja. Diyakini bahwa satpam itu menjadi dalang hilangnya mayat ibu Mona dan pasti menyembunyikan bukti. Mona sendiri menunjukkan suatu rekaman video yang ditemukan di lab tentang obat Zentana yang katanya bisa menyebabkan ledakan dari dalam tubuh. Dipastikan lab tersebut menjadikan orang-orang Thai sebagai kelinci percobaan dan sengaja membagikan asuransi kepada karyawan yang dilabeli dengan program kesehatan perusahaan. Mona memberitahu Kwon bahwa dia memegang bukti-bukti dan ingin mengekspos ke massa tentang kejahatan rumah sakit. Sebenarnya Kwon sendiri juga sudah mendapatkan beberapa info bahwa Teradin mensponsori rumah sakit tersebut yang sudah berjalan selama 2 tahun. Parahnya lagi, beberapa pasien justru menghilang tanpa jejak. Mona mengajaknya ketemuan dan sayangnya, Kwon sendiri sedang di bawah tekanan seorang pria. Singkat cerita, malamnya mereka bertemu dan Mona memintanya untuk mengungkap kejahatan tersebut dengan bukti yang ada. Dari balik tembok, pria tadi sudah bersiap dengan pistolnya dan Kwon pun langsung ditembak di tempat. Baku tembak tak terhindarkan antara Don dan para penjahat. Don segera menelpon Wang untuk meminta bantuan apalagi kakinya tertembak. Mona lalu terpisah dengan Don dan dia merasa kesehatannya agak terganggu yang ternyata obat Zentana itulah penyebabnya. Beberapa preman sudah dilumpuhkan oleh Don dan akhirnya Wang pun sampai di sana tanpa membawa pasukan yang malah menanyakan di mana rekaman video tersebut. Parahnya lagi, Wang ternyata adalah bagian dari mereka dan baku tembak pun kembali terjadi yang malah salah sasaran. Dikala ada kesempatan, Don membawa Mona untuk bersembunyi tapi kondisinya semakin tidak menguntungkan saat ini. Singkat cerita, Wang terkena tembakan dan Mona menyuruh Don untuk mengambilkan obat penawarnya dari tangan penjahat. Setelah obat penawar itu didapatkan, pria ini pun dihabisi. Sebentar lagi Mona terlihat akan meledak dari dalam dan Don main hantam yang langsung menancapkan suntikan yang sebenarnya dia sendiri juga tidak yakin yang mana. Ternyata Mona selamat dan berita tentang obat Zentana pun tersebar luas. Para pejabat Teradin di sidang yang tentu saja mereka mengajukan berbagai hal positif di mana perusahaan besar mereka sangatlah berpengaruh di seluruh dunia. Hal ini membuat hakim sulit memutuskan yang akhirnya membebaskan terdakwa. Sewaktu pria ini berjalan keluar dari gedung pengadilan, dia tiba-tiba terbakar sendiri yang disaksikan oleh semua orang di sana. Mungkin inilah yang dimaksud orang bisa lolos dari jerat hukum tapi tidak bisa lolos dari karma perbuatannya sendiri. Tapi benarkah begitu? Sebenarnya tidak. Jadi secara diam-diam Mona lah yang menyuntikkan Zentana itu ke pria tersebut yang dibantu oleh kedua temannya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.